Halo Sobat Sehat, sahabat Primaya. Perkenalkan, saya Dr. Anissa Sutra Insani, spesialis paru dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Saya praktek di Primaya Hospital Bekasi Timur setiap hari. Nanti jadwal prakteknya bisa lihat di websitenya ya. Kemudian hari ini saya ingin sedikit sharing sebenarnya mengenai penyakit ISPA. Ya, apa itu ISPA? Nah, ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan akut ya. Jadi akut itu waktunya. Jadi waktunya itu antara 1 sampai 7 hari. Kalau udah lewat dari 7 hari berarti itu kronik. Nah, makanya kenapa dinamakan ISPA. ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ya biasanya gejalanya paling sering pertama demam, kedua batuk, ketiga pilek, keempat bisa nyeri tenggorokan, 5 bisa badan pegel-pegel gitu. Nah, ini penyakit yang paling sering ya ditemukan. Jadi saya kira hampir semua orang di sini yang nonton ini pasti pernah mengalami ISPA. Mulai dari anak-anak sampai dewasa sampai orang tua itu pasti pernah ISPA. Ya, gejalanya yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau kita ada gejala-gejala itu sebenarnya jangan khawatir karena paling sering penyebabnya itu karena virus. Jadi virus baru kalau lebih lama bisa sampai penyebabnya bakteri. Nah, virus biasanya sifatnya tuh sembuh sendiri. Jadi ya kita bisa obatin sendiri sebenarnya di rumah. Nah, obatnya apa aja ya? Nah, tadi saya udah sebutin ada keluhan demam. Kalau dia demam, kita obatin obat demam, kasih obat penurun panas. Kalau batuk, kasih obat batuk. Pilek, kasih obat pilek. Terus kalau nyeri tenggorokan ya minum, bisa kita kasih obat-obatan yang untuk mengurangi nyeri gitu ya. Nah, selain obat-obatan sebenarnya kita juga bisa kasih obat-obatan tapi bukan obat ya, jadi non farmakologis. Misalnya seperti kita kasih minum yang hangat-hangat gitu ya, minum yang hangat-hangat. Jadi kalau tidak makan yang dingin-dingin, istirahat yang cukup ini paling penting. Kalau istirahat yang cukup itu paling penting. Jadi kalau lagi nggak enak badan, mulai ada demam, mulai ada batuk, mulai ada pilek, kita istirahat yang cukup. Minum yang hangat, minuman hangat tidak. Kemudian hindari makan gorengan. Nah itu harus kemudian istirahat yang cukup. Biasanya dia akan pulih sendiri, gitu ya. Dia akan recovery sendiri. Nah, kalau gimana nih kalau kita harus ke dokternya itu pas kapan? Nah, ini yang kita harus cari tahu juga. Nah, biasanya kalau udah demamnya lebih dari 3 hari. Nah, kalau demam lebih dari 3 hari, kok demamnya nggak turun-turun, batuknya kok makin jadi. Nah, itu kita boleh pergi ke dokter atau konsultasi ke dokter. Dokter umum boleh, dokter paru boleh. Atau dia mulai sesak selain demamnya 3 hari, sesak napas. Nah, sesak napas biasanya kita mulai curiga bisa udah mulai masuk menuju apakah bisa sampai ke pneumonia. Gitu. Pneumonia itu infeksi paru ya. Itu. Selain itu kalau misalnya nih sekarang kan lagi zamannya pandemi ya. Jadi kalau misalkan kita punya keluhan ISPA, langkah pertama ya pasti harus pakai masker ya. Jadi kan karena ISPA ini penyebabnya virus, biasanya juga bisa menularkan. Jadi harus pakai masker supaya kita lingkungan sekitar kita juga nggak tertular gitu ya. Itu jadi kalau ada kita sakit ISPA jangan khawatir, bisa diobatin sendiri. Kita pengobatan dulu di rumah. Kalau sudah lebih dari 3 hari atau gejalanya makin berat, baru kita konsultasi ke dokter ya. Saya kira sekian tentang ISPA-nya. Jadi itu biar membuka wawasan tentang ISPA-nya. Jadi jangan khawatir lagi, jangan takut, jangan panik gitu ya. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa sahabat semua bisa mengunjungi website Primaya Hospital atau di YouTube asuransinya Reliance ya. Jangan lupa jaga kesehatan Anda dan lindungi diri Anda juga keluarga dengan proteksi asuransi Reliance Indonesia. Salam Prima, terima kasih.